Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, terima kasih teman-teman masih mengikuti video-video dari saya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai soal latihan seleksi tes CPNS ya dan P3K untuk 2023. Materinya masih TWK, yaitu tes wawasan kebangsaan nasional mengenai nasionalisme ya, part kedua atau part terakhir nasionalisme ini ya. Oke, nanti masih sama seperti sebelumnya, yaitu ada 20 soal, kemudian ada 5 detik setiap soal untuk jeda, nanti akan ada pembahasannya juga. Oke, langsung saja ya ke soal yang pertama. Dalam kondisi tidak mendesak atau diperlukan, Timnas Pencegahan Korupsi menyampaikan laporan pelaksanaan Stranas PK kepada Presiden secara berkala setiap titik-titik sekali. A. Sebulan, B. 3 bulan, C. 4 bulan, D. 6 bulan, atau E. 1 tahun. Kira-kira jawaban tepat mana? Kita hitung mundur ya. Jawaban yang tepat adalah yang D ya, 6 bulan teman-teman. Jadi ini Timnas PK menyampaikan laporan pelaksanaan Stranas PK kepada Presiden setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Jadi jawaban tepat adalah yang D. Oke, next. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004, sosialisasi pendidikan anti korupsi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat menjadi tugas dari A. Menteri Dalam Negeri, B. Menteri Komunikasi dan Informasi, C. Menteri Pendidikan Nasional, D. Jaksa Agung, E. Seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kira-kira yang mana? Jawabannya hampir-hampir mirip ya, maksudnya nyerempet-nyerempet, yaitu yang B ya, Menteri Komunikasi dan Informasi. Kenapa? Berdasarkan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi bertugas menggerakkan dan mensosialisasikan pendidikan anti korupsi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman. Kata integritas berasal dari kata asing, yaitu A. Integrity, B. Integer, kemudian integrata, integral, atau integris. Kira-kira jawaban tepat yang mana? Integritas, yaitu yang B ya, integer ya. Nah, kata integritas berasal dari bahasa Latin, yaitu kata integer yang berartinya lengkap atau utuh. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, selanjutnya. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN diatur melalui undang-undang yang diterbitkan pada tahun A. 1999, B. 2000, C. 2002, D. 2004, atau E. 2009. Kira-kira yang mana teman-teman? Yaitu yang A ya, 1999. Nah, Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, next. Dalam roadmap KPK, budaya integritas diharapkan akan muncul pada fase A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Kira-kira yang mana? Yaitu A, B, C, atau D, atau E ya, yang C ya, ketiga ya. Sesuai roadmap KPK, fase ketiga antara tahun 2019 sampai 2023 akan fokus pada optimalisasi sistem integritas nasional sehingga diharapkan dapat menciptakan budaya integritas. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit titik-titik dalam setahun. A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, atau E. 5 kali. Kira-kira yang mana dalam setahun? KPK. Yaitu yang A ya, 1 kali. Nah, ini Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi barang milik negara paling sedikit 1 kali dalam setahun dalam berita negara. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, next. Undang-undang yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Undang-Undang Nomor A 22 tahun 2002, B 30 tahun 2022, 30 tahun 2002, C 32 tahun 2002, D 28 tahun 2003,
E 31 tahun 2003. Nah, kira-kira yang mana? KPK dasarnya apa? Undang-undang nomor berapa? Yaitu yang B ya, 30 tahun 2002. Nah, ini Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 mengatur tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, next. Nilai utama integritas yang harus dimiliki oleh ASN sebagai pelayan publik adalah A. Kedisiplinan, B. Rasa tanggung jawab, C. Rela berkorban, E. Kepedulian, E. Kejujuran. Kira-kira yang mana? Jawaban yang tepat A, B, C, D, atau yang E. Yang E ya, kejujuran. Nah, nilai utama integritas yang dapat menjadi penopang nilai integritas yang lain adalah nilai kejujuran. Jadi ASN sebagai pelayan publik harus jujur. Oke, untuk nomor 29, pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi bertugas memimpin KPK dan bekerja secara A. Kolektif struktural, B. Kolektif admiral, C. Kolektif kolegial, kemudian D. Kolektif vertikal, atau E. Kolektif horizontal. Kira-kira yang mana jawabannya? Yang tepat yaitu yang C ya, kolektif kolegial. Ini kolektif ya teman-teman. Nah, ini berdasar peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018, pimpinan sebagai bertanggung jawab tertinggi bertugas memimpin KPK dan bekerja secara kolektif kolegial. Jadi jawaban tepat adalah yang C. Oke, selanjutnya roadmap KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia terbagi menjadi titik-titik fase pelaksanaan A1, B2, C3, D4, atau E5. Kira-kira yang mana? Berapa fase kira-kira pelaksanaannya? Yaitu yang C ya, 3 ya. Nah, roadmap KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia antara tahun 2011 sampai 2013 terbagi menjadi 3 fase pelaksanaan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 3. Oke, selanjutnya. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Disebut asas A. Asas akuntabilitas, proporsionalitas, kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, atau keterbukaan. Kira-kira yang mana? Pertanggungjawaban kepada masyarakat, yaitu yang A ya, akuntabilitas. Jadi asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini jawabannya yang A ya. Oke. Selanjutnya, seusai roadmap KPK, penguatan sistem politik berintegritas dan pembentukan masyarakat paham integritas dilaksanakan pada fase A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Kira-kira yang mana? Fase berapa nih? Yaitu yang A ya, pertama. Nah, ini fase 1 2011 sampai 2015. Roadmap KPK dalam pemberantasan korupsi berfokus pada penanganan kasus green korupsi dan penguatan aparat penegak hukum, perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional, kemudian pembangunan pondasi sistem integritas nasional, penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat CSO, paham integritas, dan persiapan fraud control. Oke, next. Penguatan aparat penegak hukum dilakukan melalui koordinasi dan A. Delegasi, afirmasi, sinkronisasi, supervisi, konsolidasi. Kira-kira yang mana? Koordinasi dan apa? Ya, yaitu yang D ya, supervisi. Jadi penguatan aparat penegak hukum dilakukan melalui koordinasi dan supervisi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, next. Selain sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik, fungsi lain dari aparatur sipil negara adalah A. Perekat dan pemersatu bangsa, B. Penjaga kedaulatan bangsa, C. Menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat, D. Pembentuk strategi nasional, E. Pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kira-kira yang mana tugas ASN?
A ya, perekat dan pemersatu bangsa. Nah, ini pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Oke, next. Di bawah ini yang termasuk ke dalam komponen pendukung sistem integritas adalah A. Pelatihan integritas, B. Kebijakan gratifikasi dan hadiah, C. Kebijakan rekrutmen dan promosi, D. Pengungkapan isu integritas, E. Pengelolaan akhir masa kerja. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Yaitu yang C ya, kebijakan rekrutmen dan promosi. Oke. Komponen pendukung sistem integritas terdiri atas kebijakan rekrutmen dan promosi, pengukuran kinerja, sistem dan kebijakan pengembangan SDM, pengadaan dan kontrak dengan efisiensi. Jadi jawaban tepat adalah yang C. Oke. Bangsa Indonesia telah ikut aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan telah menandatangani United Nations Convention Against Corruption pada tahun A 2003, B 2006, C 2009, D 2012, atau E 2014. Kira-kira yang mana jawaban nomor 36? Yaitu yang A ya, 2003. Nah, ini pada tanggal 18 2003 bertemu di markas besar PBB New York, pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Kehakiman dan HAM RI Prof. Dr. Yusril Issa Mahendra telah menandatangani konvensi PBB menentang corruption, United Nations Convention Against Corruption ya. Oke, next. Berikut ini merupakan deputi-deputi yang menopang kinerja KPK dalam susunan organisasi KPK kecuali yang nggak ada ya. Deputi bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, B. Deputi bidang pencegahan, C. Deputi bidang penindakan, E. Deputi bidang informasi dan data, E. Deputi bidang gratifikasi dan pengembalian kekayaan negara. Kira-kira yang mana yang nggak ada di KPK? Yaitu yang E ya, Deputi bidang gratifikasi dan pengembalian kekayaan negara. Nah, ini yang ada semua nih ya. Pimpinan, sekretaris jenderal, pencegahan, penindakan, informasi data, pengawasan internal, tim nasihat, serta sekretariat pimpinan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Roadmap KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dilaksanakan dalam waktu A. 4 tahun, B. 8 tahun, C. 10 tahun, D. 12 tahun, E. 15 tahun. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana untuk soal 38? Yaitu yang D ya, 12 tahun. Nah, roadmap KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dilaksanakan pada tahun 2011 sampai 2023, 12 tahun, yang terbagi dalam 3 fase, yaitu di jawaban D ya, atau 12. Oke. Integritas PNS mewajibkan setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 negara dan pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang tentang pokok-pokok kepegawaian pasal A2, B4, C7, D11, E13. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Yaitu yang B ya, 4. Nah, sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang tentang pokok-pokok kepegawaian, integritas PNS mewajibkan setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 negara dan pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jawaban tepat adalah yang B. Oke, untuk soal terakhir atau 40, asas-asas umum pemerintah yang baik sebagai pedoman bagi setiap penyelenggara negara berintegritas dan berkomitmen meliputi berikut ini kecuali A. Asas proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, stabilitas, atau asas efektivitas. Untuk soal terakhir, soal 40, kira-kira yang mana? Yaitu yang D ya, asas stabilitas. Nah, asas-asas umum pemerintah yang baik sebagai pedoman bagi setiap penyelenggara negara berintegritas dan berkomitmen adalah sebagai berikut nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian yang nggak ada itu di stabilitas ya, nggak ada. Jadi jawaban tepat adalah yang D.
Oke, untuk video ini sudah sampai sesi terakhir. Untuk soal dan kisi-kisi seputar tes CAT, tes CPNS, tes P3K, bisa subscribe, nyalakan tombol loncengnya untuk dapat update-update video terbaru dari saya. Jangan lupa like, share, subscribe. Tentunya saya sumpahin, saya doakan semua teman-teman yang berkenan untuk nonton video ini sampai akhir. Semoga dimudahkan dalam proses rekrutmen ini. Kurang lebih dari saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.